Aman bang. Aman. Yang berat-berat kali ya, buat slow aja ya. Buat selalu aja Buat bang. slow aja, enjoy aja ya. Kita biasa jadi host, jarang jadi narasumber. Kita. Iya, Pak pun gitu juga bang. Iya. Grogi ya Pak sama kalau abang. kalau udah ditanya nih, udah takut salah jawab nanti ya pidana langsung ya kan. Oh, enggak lah. Itu yang terkait sama itu Yang terkait sama Bang. kasus ya? Iya, Kasus. kalau kita nih enggak ya. Apalagi kita nyinggung Pak Presiden kan. Nggak boleh sebut nama ya. Nggak boleh. Sebelum boleh vendor. Di sini yang boleh disebut apa nih? Vendor, nama. Boleh. Semua. Merapi Ya? Project boleh. Boleh, Merapi Project boleh gitu. Oke. Ini Bang, orang kan banyak tak tahu. Hmm. Abang dulunya tuh kan sebelum fotografer abang jadi apa gitu? Sebelum fotografer jadi kuliah baik-baik. anak kuliah baik-baik aku, geng. Aslinya anak kuliah baik-baik, nak suruh jadi fotografer. Iya, Fokus di apa ya dibilang, kuliah sih kayaknya sih. kuliah. Oh. Soalnya abang kan teknik. Teknik oh sipil. Biasa terkejut nengok nama abang tadi kan. Ridho Kurnia, Putra Irfan, ST. ST Oh, kan. Aku kuliah 7 tahun 3 hari. maksudnya 7 tahun 3 hari. Jadi di DO pas Juli 2017 di DO keluar SK-nya. ah Terus bukan SK sih, belum keluar. Maksudnya udah keluar cuma belum ditandatangan gitu kan. Jadi ngemis lah istilahnya, ngemis ke dekan, ke prodi, ke rektor. Oh iya. Ngemis, nangis sampai nggak sampai ku tungguin sampai pulang bapak tuh. Asalkan aku dikasih rekomendasi ujian. Dan akhirnya gue ujian. Oh. Dengan perjuangan karena udah jauh sih, udah penelitian, udah buat sampel, udah semuanya. Udah semua, berarti tinggal cuman, ujian. iya, karena pengurusan itu gue lambat waktu itu. Lambat banget, terus udah lewat waktu, tinggal waktu dari kampus untuk mengizinkan bisa ujian. Oh, Jadi alhamdulillah. ujiannya lewat masa studi sebenarnya. Cuman ya alhamdulillahnya lulus. Alhamdulillah ya. Ya. Sama lah bang kayak. Ya. Lulusnya tuh pun ya enggak ada, lulus aja. Kamu ngapain ujian? Ya udah lulus lah. Syarat aja. Astagfirullah. Syarat aja. Enggak gitu. bang, maksudnya dosennya mungkin di depan abang gitu. Di Dimana nengok belakang perjuangan abang tadi. itu kan. Iya sih. Itu nanti diikuti sama orang. Nanti gampang tuh, Iya gampang gitu, kali gampang. Nanti orang semester 14. Nggak ada sih. Sekarang orang semester 5 tahun kan? 5 tahun 5 katanya. tahun 10 semester ya, kalau nggak deh. Cuman itu dikembalikan lagi sama Kampus ya. kampus Kayak itu. prodi Tuh, ya. abang jadi tukang fotonya? Itu Tukang foto. hobi motret itu 2013, tapi masih motret pacar waktu itu sih, masih ya hunting pacar lah ya. Kebetulan waktu itu ada kamera pacar ya bawa. Hobi motret dia, kebetulan pacar waktu itu cantik. Pastilah ya kan, kalau cantik itu pasti kan. Kalau tak cantik jadikan pacar ya kan. Bukan gitu, nggak ada sih mantan Ridhonya yang jelek. Itu kasarnya anjing kali kan. Anjing kali kan. Oke. Iya, jadi memang adalah sih cantik. Cuman betul memang ya cukup cantik kali, paten lah intinya kan. Jadi gua hobi motretin dia 2013. Cuma motret bodoh-bodoh gitu yang disemak-semak. Sekalian. Zaman-zaman dulu hilang tuh keren loh. Iya, sekarang kan juga masih banyak orang foto Ya, tapi ilangnya rendah-rendah, enggak ada tinggi ini gitu. Dulu tinggi. Di antara ilang lalang dulu tuh. Sambil apa tuh maksudnya? Sempat pukulin. Enggak sih. 2013 itu bukan fokus sih, hobi-hobian aja. Hobi motor pacar. Habis itu hilang cuman hunting biasa sih. Betul fokus lagi kuliah habis itu malas lagi kuliahnya. Main-main, kenal sama teman 2015. Balik lagi 2015 kenal sama teman. Motret, cuma waktu itu nggak motret sih, bantuin teman megang lighting, angkatin kamera, angkatin koper. Serius tuh? Angkatin koper kamera loh. Koper kamera gitu, gua bawain lightingnya. Cuma nemanin doang sih waktu itu. Lebih kayak suntuk sebenarnya, itu ya tahunya ada dia. Kerjaan. Iya, ada kerjaan, terus dianya motret, gua tanyain, gua ikut dong, yaudah apa ya ikut ya. Waktu itu masih motret. Masih ingat sih yang di foto itu Maruya, tahu nggak Maruya Pak Bu? Ada dulu selebgramnya juga sih, bukan baru juga namanya Kak Maruya. Waktu itu kami motret priwet Maruya tuh di Rumbai. Di Rumbai motret Maruya di Rumbai itu bantuin di situ, bantuin semuanya. Akhirnya nyaman. Soalnya nyaman tuh karena nengok interaksi
fotografer sama klien itu kayak lucu deh, kayak itu kayak lebih kayak asik ya, motret ini kita bisa ngarahin, kita bisa gini gitu, bisa gitu. Ya cobain ikut terus, waktu itu masih bantu-bantu. Nah, ikut bantu aja. Berarti belum megang kamera nih? Belum, masih bantu-bantu lighting tuh, bantu lighting. Habis itu 2015 naik ke 2015 lewat sedikit, itu sekitar pertengahan itu motret pertama kali megang kamera, pertama kali ikut wedding itu di Payakumbuh. Langsung keluar kota dong. Keluar kota dong, langsung diajakin Payakumbuh dong. Ingat nama kliennya Bang Edo juga, namanya di Payakumbuh, Bang Edo. Waktu itu motret gua di situ tuh. Udah megang kamera. Aku udah megang kamera. Punya sendiri? Enggak, belum. waktu itu masih ikut sama kawan. Udah megang kamera, cuman objeknya nggak mau senyum. Jadi nggak mau senyum, disuruh apa-apa pun nggak mau dia. Jadi gimana? Papan bunga yang aku foto tuh papan bunga, dekor. Kau suruh senyum pun papan bunga nggak mau, geng. Nggak akan mau papan bunga kau suruh senyum. Senyum dikit dong, geser kiri sedikit nggak mau. Shit. Itulah objek yang pertama kali aku foto. Dan anjingnya nggak mau senyum gitu. Aku capek-capek motret nggak mau senyum. Di otak Reza nih bang, objek tak mau senyum tuh. Kliennya tak mau senyum. Mungkin kaku gitu kan. Memang kaku. Iya. Papan ya kliennya kan. Kliennya papan gitu. Papan bunga. Itu 2000 pertengahan 2012 itu dapat kerjaan itu. Moto papan bunga. Sepanjang papan bunga itu jalan kaki sehat-sehat lah betul. Fotoin dekor papan bunga gitu. Masih moto itu pun masih mereng-mereng. Udahlah papan bunga mereng lagi. Yang kampret, udahlah foto papan bunga mereng lagi, setan emang nggak ada otak orang ini. 2015 akhirnya belajar terus nyanya apa itu kayak nyaman sih, benar-benar nyaman di wedding. Kita kenal banyak orang, kita kenal orang lebih banyak, kenal jumpa orang lebih banyak, ada karakter orang berbeda-beda. Kayaknya seru sih gitu. Jadi sempat ninggalin kuliah untuk ini gitu. Satu kayak fotografer. Di semester berapa tuh ninggalin? Aku ninggalin kuliah semester itu 9-an ya? Semester 15 itu semester 11-an lah artinya itu. 11 12. Aku masuk 2010. Iya. Semester 11 12 lah. Aku enggak fokus kuliah. Datang kampus cuma enggak fokus kuliah, lebih nyaman di foto. Motret juga. Waktu itu masih bantu sih. Akhirnya ada juga motret orang lah gitu kan. Akhirnya motret orang, geng. Akhirnya gue motret orang. Akhirnya 2021 gue motret orang. Waktu itu masih second shooternya lah artinya. Dia kan dampingin teman motret. Emang dapat nyaman ya, asli nyaman banget gitu motret itu. Nyamannya tuh maksudnya di mana, Abang? Karena bisa ngarahin orang atau karena interaksi kita sama orangnya sih. Kayak gimana, kita kayak nambah orang baru, kayak nambah kenalan baru, kayak nambah teman baru. Jadi kebanyakan klien itu jadinya jadi teman. Iya. Nggak hanya sekedar klien fotografer enggak. Aku lebih nyaman itu dia teman, aku teman, kita mau buat Evan. Itu yang buat gua lebih merasa ini enak nih fotografernya. Mungkin apapun lah pekerjaannya yang bidang jasa lah. Iya. Itu lebih nyaman seperti itu gitu. Karena berinteraksi sama orang banyak sama gitu orang. Pertama kali Abang megang kamera itu, kamera cewek Abang itu kamera apa dulu? Mesin printer. Ini boleh ngomong mesin printer ya. Ya Canon lah. Sadis ya. Iya, kompetitor soalnya. Enggak sih. Oh iya, kan itu Canon 1100 sih. Mas 1100 lah legend. 1100 ya. Iya. 1100 bener kan? 1200. 1200 yang bisa geser-geser tuh ya, touch screen ya kan. 1100 lens sakit. Lens sakit. Ngeditnya nauzubillah, Allahu Akbar. Ngeditnya HDR. Ngeditnya pakai HDR gitu loh. Warna ngejreng. Ada flare-flare-nya gua. Wih, mati aku. Pada zamannya keren gitu, geng. Keren, Bang. Pada zamannya sampai ungu-ungu muka pun keren. Ada pokoknya itu tuh keren tuh. Pada zamannya keren tuh. Berarti waktu Abang ikut motret yang sama kawan Abang nih, Abang pakai kamera apa jadinya? Itu aku masih 1100. Canon juga? Masih 1100. Apa pakai ya? Iya, kan papan bunga. Enggak apa-apa. Papan bunga enggak apa-apa. Kalau papan bunga enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Enggak dicetak 2 kali pintu. Enggak mungkin. Betul. Ya, kan? Papan bunga. Pixelnya kecil, enggak apa-apa. Ya kan palingan 4R. 4R. Itu pun dari 103 yang cetak. Iya. Kan? Yang penting aja bupati gitu. Dokumentasi aja penting ada. Betul. 1100 itu pasti pakai kamera. Sampai akhirnya
punya kamera pribadi ya. Ah, 2017 akhir. anjir, lama tuh Bang. Dari 2015, 16, 17, 3 tahun. 2018 aku baru punya kamera lah kayak 2018. Iya, aku buka vendor 2017 bayangin. Ah, tunggu lu, buka vendor 2017. 2017 buka vendor Agustus. 2018 baru punya kamera. Baru punya kamera. Jadi 2017 sampai 2018 itu tuh ah, macam-macam perjuangannya sih. Entar kita itu bahas. kayak mana? Kayak mana? Kayak moto pakai apa, Bang? Moto minjem. Bawa printer. minjem kamera. Ada kawan satu Uh-uh. kan gua minjem sama Ivan Ivan, Malibu, ya. Malibu. Minjem sama dia. Beneran minjem. Dan itu tuh gua motret wedding loh. Gue udah dapat job wedding 2017 2018 gue udah dapat iya vendor kan vendor pasti dapat job ada wedding ya kan Ah. ada wedding cuman kamera minjem wedding hotel kamera minjem serius memory card 2 betul tuh ultra block lagi minjam juga enggak punya sendiri punya sendiri memory card waktu itu gue punya tapi ultra iya minjam. yang dan flash 1 flash punya kamera nggak ada jago kan keren loh. Terus sebelumnya kan pertama kali Abang ngejob moto orang nih dapat moto orang ya moto orang itu pakai kamera apa kamera tadi kan pacar iya setelah itu kamera dari teman itu dari perusahaan itu dari brand itu nyediain kamera oh gitu jadi 2016 ya gua dekat sama dia gua nyaman kerja sama dia kayak gua fokus di vendor dia betul gua fokus di vendor dia gua sama-sama di situ terus motret itu dia kamera dia nyediain kamera lensa semuanya dia nyediain manja sih betul jatuhnya manja kali lah Abang jadi bosnya berarti enggak juga cuman manja enggak ada kamera memang enggak punya kamera memang asli enggak punya kamera terus ngapain Abang berani buka vendor kalau enggak punya kamera karena keren sih itu cukup keren aja yang buka vendor itu cukup keren enggak vendor itu cukup keren ya cukup keren lo bisa buka vendor iya jadi keren itu keren kali Bang intinya keren aja dulu soal nanti aja yang penting keren aja dulu itu buka Merapi Project Merapi Project sebenarnya 2015 sampai 2016 itu ada jeda juga 2015 fokus terus motret sampai 2016 kena marah lo mau nyelesain kuliah nggak sih tanya orang tua kan pasti iya. soalnya udah terakhir kan ya fokusin kuliah dulu tinggal dulu motret tinggal motret fokus kuliah akhirnya tamat 2017 itu bulan 10 sebelum itu sempat kerja dulu bentar di pembangunan kontraktor sempat jadi kontraktor juga waktu itu sempat ngawas di lapangan sempat kerja lapangan juga cuman karena nggak nyaman di lapangan nggak nyaman di lapangan tuh kan ketemu orang juga cuman nggak kalau di wedding nggak ada yang bilang anjing kan nggak ada nyalahan kita kan nggak ada yang bilang bodoh kan nggak ada di lapangan ada salah sedikit lu bodoh pernah dong Abang dibilang moto papan bunga dibilang bodoh kok moto papan bunga mereng kan sampai sekarang itu kan bos yang bilang kan bos saya kan kalau yang ini beda lagi itu di lapangan memang karena apa ya mungkin karena jiwa itu memang nggak mau diatur sih mungkin ya jiwa ya kan jadi kita masuk pagi jam 8 kita ngawas sampai jam 8 pagi loh kalau di lapangan itu 8 pagi ngawas sampai jam kerja sih jam 6 cuman kalau orang lanjut ngecor orang lanjut gini kita lanjut ngawas sampai sampai malam sampai pagi rusak plamnya rusak mesin cor kita bisa ngawas di situ sampai mesin itu bagus sampai selesai pekerjaan baru pulang pernah pulang jam 4 pagi itu masuk lagi jam 8 jam 4 pagi masuk lagi jam 8 itu kerja di lapangan itu yang buat nggak nyaman tuh di situ terus pernah kejadian baru pulang malam itu baru pulang subuh jam 3-an baru sempat tidur jam 5 jam 8 disuruh ke Batam nampingin meeting terus balik lagi siang ke sini mati penerbangan jam 9 jam 9.30 ya paling awal di Batam salah gue jam 9.30 pulang sampai di situ meeting habis itu penerbangan terakhirnya jam 1-an jam 12-an gue balik lagi Pekanbaru lagi itu ngawas lagi itu yang buat kayak ini kerja tuh dikerjain sih kayak gini banget tapi anunya besar gajinya besar gajinya besar lebih besar dari mana dari fotografer atau itu kalau untuk rata-rata gede yang di situ gede di lapangan
Terus kok abang memilih jadi fotografer gitu? Karena nggak nyaman pertama nggak nyaman, yang pasti nggak nyaman. Yang kedua juga karena waktu itu nggak pernah nggak mikir sih. Kerja nggak kerja gue nggak mikir. Oh gitu. Karena waktu itu masih stabil lah, Masih ya kan? lajang gitu ya. Masih lajang. Kedua juga masih tuh papa masih backup ya kan. Oh iya. Masih ada orang tua backup. Jadi kerja aman deh kita. Duit ada terus gitu. Jadi slow aja lah, mau kerja nggak kerja tuh slow aja. Ya akhirnya fokus lah di bidang fotografi. Gua resign terus gua fokus di bidang fotografinya. 2016 menjelang 2017 itu baru fokus benar-benar di bidang fotografi, benar-benar. Fokusnya karena ya tadi nanti pilihan. Gua kuliah udah tamat, beban orang tua udah selesai nih kan. Kalau pribadi sih gelar aja sih penting, dapat gelar, ijazah, penting gelar doang macam. sih ya. Setidaknya kan orang tua udah nguliahin kita ya kan, habisin biaya juga gede kan. Yang orang tua minta gelar doang sih ya, gelarnya udah gue kasihin ya. Percaya nggak percaya sampai sekarang ijazah nggak gue ambil loh. Jadi masih di kampus? Masih di kampus. Orang wisuda aja gue di Bromo, liburan pilihannya 2, mau ikut wisuda atau mau ikut ke Bromo. Kata teman aku motret Bromo lah geng, gue bilang. Wisuda formalitas gue bilang, aku nggak perlu. Aku Bromo, aku motret Oktober, aku ke Bromo 2017 motret. Itu udah buka? Enggak, belum. Oh belum lagi. Belum. Kenapa kok abang pilih itu ke Bromo? Maksudnya oke, abang meninggalkan wisuda. Terus abang pergi ke Bromo, berarti kan abang lebih menitik beratkan ke fotografi nih. Kok abang bisa aku nih mau fotografi? Iya. Ini tadi sih ya, lebih kayak nggak ada mikir sih. Maksud tuh aku kalau di fotografi ini dapat nggak dapat uang nggak apa-apa sih. Mau kerja nggak apa-apa gitu. Awalnya gitu. Ya awalnya. Karena mikirnya ya tadi sih, maksudnya gini. Ada yang backup dari belakang gitu. Oh, waktu itu ada yang backup dari belakang. Jadi kita nggak kerja, betul tuh udah ada backupan sih. Jadi itu cukup lah gitu. Terus ketika abang memutuskan untuk fokus di fotografi, untuk fokus di bidang fotografi, yang buka vendor ya? Iya. Buka vendor itu karena apa ya? Karena merasa sanggup. Pertama karena merasa sanggup. Yang pertama karena keren sih. Karena keren ya. Keren sih. Buka vendor 2018 2018 buka vendor. 2018 bulan Agustus buka vendor 2018. Itu karena keren. Itu merasa sanggup. Terus ada dukungan dari orang di sekitar gitu tuh. Oh gitu, dan dukung buka vendor sendiri. Iya, jadi betul tuh udah sempat mikir agak resign deh dari sini, kayak udah cukup. Udah cukup lama di sini, jadi pengen coba untuk peningkatan ini ya. Peningkatan karir lah kalau di kerja ya. Pengen kerja itu misalnya kayak apa ya, kita pengen juga dong punya vendor kita sendiri. Punya tanggungan sendiri gitu, berarti kita punya brand sendiri gitu, pengen. Iya. Di situ sih awalnya, jadi yakin sampein ke temen tuh mau keluar, yakin gue bilang sanggup. Gue sanggup memang jalanin gini nih, insya Allah sanggup. Gue bilang ya udah nggak apa-apa tadi, udah keluar. Tapi nggak ada ini kan, maksudnya apa selek segala macam nggak ada, silaturahmi masih ini sampai sekarang masih tetap saling backup. Aku sama yang lama tuh masih backup. Aku nggak ada tim, kadang ada bentrok tim, aku pinjam tim dia, atau misalnya dia lagi ada perlu, aku juga datang ke sana. Jadi bagi abang semenjak fotografi ini kayak mana, maksudnya fotografi itu kayak mana gitu bang? Setelah abang mengenal, abang ke Bromo sama siapa? Sama teman. Itu abang menemani moto atau abang ikut moto juga? Ikut motret juga di sana. Udah ngerti foto lah. Udah ngerti lah. Berapa tahun tuh abang? Dari 2015, 16, 17, 3 tahun, 4 tahun. Udah ngerti foto lah, udah tahu komposisi dikit-dikit, udah tahu lah. Itu masih belajar ya. Belajar lah. Kita ini kan dunia pada dasarnya kita ini belajar terus kan. Berkembang ya kan. Kita belajar lah ya. Iya. Terus kan foto abang ini kan gila nih, maksudnya gila. Sakit. Iya, sakit juga orang. Kalau orang tuh kan astrada kan. Astrada ya kan. Asal terang ada ya kan. Asal terang ada gitu kan. Kalau kita kan amannya gitu kan. Ya, pada dasarnya kayak gitu kan. Kalau abang ini kan menolak astrada nih. Menolak banget ya kan. Kenapa kok astrada? Iya, apa yang mempengaruhi abang gitu, Bang? Kenapa astrada? Itu karena teman tadi sih teman tadi yang awal yang ngasih tahu. Ini ada brand loh, Uppermost namanya. Uppermost, iya.
Ini lo ada brand yang keren. Ya. Ada brand yang keren. Terus tengok nih foto-fotonya nih. Keren kan ini foto nih, anjing gila. Fotonya gelap tapi objeknya jelas. Ya. Jadi apa yang pengen disampaikan jelas gitu. Tengok kayaknya sih seru buat kayak gini gitu. Diajarin sama teman tuh cara buatnya. Nah, jadi kurang lebih banyak itu memang ya banyak pengaruh kali dia. Kawan tuh ya banyak pengaruh kali dia ke dunia fotografi aku lah gitu. Jadi gue tengok fotonya, diajarin cara buatnya pelan-pelan tuh, terus belajar tengok kenapa gelap itu yang kita tadi. Pada dasarnya aku bukan tipikal orang yang bisa fokus ke banyak hal. Nggak bisa fokus ke banyak hal. Terus lebih bisa fokus ke satu hal aja. Kalau foto Astrada terlalu banyak objek di dalam gambar. Iya sih. Oh gitu ya. Iya kan. Aku kalau motret terang bego. Bodoh aku, geng. Asli bodoh kali aku. Jadi aku bingung naik gambar aku. Yang mau aku foto 1 orang, 2 orang, tapi dalam tuh ramai kali. Iya. Jadi risih aku bawaannya. Oh. Jadi aku lebih nggak nyaman aku kalau nengok foto yang gila banyak kali warna dalam nih gitu. Banyak kali nih orang dalam nih yang mau ku tampilin cuma satu dua orang gitu ya. Paling cuma ada orang lain gitu kan. Makanya lebih nyaman aku motret yang gelap karena aku pengen nyampaikan apa yang aku sampaikan itu sampai ke klien gitu. Aku ke orang yang mati foto lah gitu. Aku cuma pengen nampilin 2 orang ini dengan background ini. Iya. Yang lain aku gak penting. Okay. Makanya aku fokusin main di gelap. Jadi aku bisa milih-milih sih di gelap itu. Apa yang pengen aku tampilkan, apa yang gak pengen aku tampilkan, aku hilangkan foto. Itu lebih nyaman. Abang hilang. Oh iya, kemana kan tahu. bisa kita spot kan. Iya. Karena ada misalnya ini kayak situasi seperti ini, mungkin apa yang dilihat orang sama apa yang aku lihat itu mungkin agak beda gitu. Sudut pandang itu abang pandang pikir itu kan sudut pandang jadi kan. Iya, cara kita. Abang kayak mana tuh? Dari mana dapatnya menurut Wangsit, abang? geng. Malam nggak tidur minum kopi. Itu aja Cynthia. Malam nggak tidur sampai pagi kau minum kopi Samsu 2 bungkus. Iya. Enggak. Itu yang ada sakit kuning tuh. Habis itu job wedding 3 hari. Asam lambung naik ya kan? Asam lambung anak naik. indie kan? Anak indie kali. Pokoknya kopi rokok asam lambung naik. Enggak lah. Dari mana? Arsitek. Kuliahnya kan itu mungkin utak terus ya kuliah. Maksudnya itu ya, kan ya, jadi ini apakah enggak jadi sudut pandang? Merubah sudut pandang abang. Merubah sudut pandang itu tukang bangunan loh, maksudnya abang punya sudut beda loh tukang bangunan tuh. Tukang bangunan tuh kayak kandang ayam buat kayak gini rumah bertingkat, kontraktor lah geng mereka keren. Oh iya kontraktor. Iya. Tukang bangunan iba gue nengok geng. Nanti marah-marah. Bahasa kampungannya. Iya bahasanya tukang bangunan. Nengok perspektif gambar kontraktor. Ya. Perspektif gambar lah ya kan. Iya, perspektif gambar. Itu yang lebih keren, perspektif gambar kan. Apa itu perspektif? Aku enggak tahu juga. Keren-keren aja sih. Sudut pandang ya. Perspektif. Itu dari apalah bang di dunia aneh-aneh kan gitu kan. Kayak dia apa bisa sudut pandangnya gini apa cara dibuatnya dari mana dia muncul ya kan. Apa nih makannya setan dia kan gitu kan makan nasi orang nih. Kalau lebih kayak gitu kan. Dari mana munculnya dari referensi sih kebanyakan. Dari banyak nengok foto yang pada dasarnya fotonya nggak di referensi aku nggak dalam negeri kebanyakan foto itu memang dari luar. Ada beberapa vendor Makinang misalnya paling jauh sih di Perkain geng. Itu di Perkain tuh lumayan tuh fotonya. Ini ada vendor di Perkain ngomong di bawah ya kan, kambing kalian gitu kan, di Perkain keren loh gitu kan, dan lipat kali gosok loh gitu kan. Tapi itu ya berarti apa-apa yang kita tengok itu jadi ini ya. Iya, jadi kebiasaan sih. Jadi karena keseringan nengok foto. Kalau luar negeri mayat salah satunya. Kalau video mayat. Mayat kalau video ya. Kalau aku sih lebih kayak Ketumen, Christian Cordona, habis itu kayak lebih ke Cameron, ada nama vendor Cameron. Di My Wet di Fearless deh. Ada My Wet sama Fearless. Ada di My Wet di Fearless di SLR Lords. Itu juga beberapa kayak komunitas yang nyediain kita wadah untuk bisa ngereferensi diri kita ke sana. Fotonya unik gitu. Dia ngambil capture gambarnya itu dengan sudut pandang yang benar-benar beda gitu dari apa kita lihat. Yang kalau bisa dibilang sih kayak kalau kita lihat ini kan Astrada tadi apa namanya? Pokoknya yang available like lah itu lah kalau bahasa. Available like itu apa kita lihat itu yang kita capture kan. Itu yang kita ambil gambar itu keluar gitu.
Jadi mereka dari sudut pandang berbeda, dari bawah meja, dari bawah. Iya, dari celah-celah dari mana. celah-celah gitu. mana, dari sempak siapa. Selangkangan iya. orang. Ngeri deh, geng. Ini selangkangan siapa, sempaknya siapa nih, ada merek lagi gitu kan. Jadi Iya, kayak betul. gambarnya itu out of the box sekali lah gitu. Tapi Bang, itu kan luar negeri kan? Enggak berbentrokan sama budaya yang di sini. Itu yang jadi masalahnya di situ. Awalnya memang kita ngikutin pasar. Heeh. Pasar Pekanbaru, pasar kita, maksudnya pasar Indonesia lah, lebih Indonesia, Pekanbaru loh khususnya kan. Untuk mengedukasikan ke foto gelap itu ribetnya nauzubillah. Iyalah, datang mama-mama. Ini aku angui kok ke filmnya angus. Tidak, filmnya angus Angus. dibilang. Iya. Zaman dulu tanya sama om-om kalau pakai film, Film tuh angus namanya. Ini enggak yang di Siak kemarin di mana sih? bukan Singapit. di Sungai Apit. Singapit. Oh, bapak tuh bilang Bapak film tuh angus. Filmnya angus. Angus filmnya geng tadi. Sakit hati Abang dibilang gitu. Sakit. Ya film angus. Cuman itu tadi maksud gue tuh apa ya? Edukasi ya. Mengedukasi klien tuh kalau sesuatu yang indah itu nggak selamanya dalam bentuk yang terang. Karena kegelapan tuh memberikan cahaya yang indah loh. Siap. Keren kan? Habis gelap timbullah terang Kartini gitu. kali ya kan? RA Kartini, Iya. RA Kartini. Kadang lebih apa sih kayak itu kayak ngasih pandangan di sesuatu yang gelap itu tuh ada keunikan loh, ada keindahan juga di dalam itu, ada kesan mewah, ada kesan Elegan. ada kesan cool, unik, bis itu ada kesan kita nggak ngilangin kesan beautiful tadi sih, nggak ngilangin. Iya. Reza pernah tuh diskusi sama apa ya? Reza titik ke cool tadi tuh Bang. Kalau orang kan moto itu kayak mana cewek itu terlihat cantik. Pernah Bang bilang nih. Pernah ya. Dalam sisi ini Abang mau lihat kan bagaimana cowok itu terlihat gagah. Itu kalimat yang lebih tepat, itu kalimat tuh dari aku dengarnya dari Bang si Tito Apremos. Tito Apremos. Mereka bilang gini, 2005 kalau gua nggak salah mereka pernah ngomong dia nengok pasar betul tuh. Dulu pasar itu yang menentukan fotografer wedding ini siapa sih? Klien cewek atau klien pengantin cowok? Pengantin cewek sih. Pengantin cewek banyak kan. Yang nentuin siapa pakai vendor ini pakai cewek. Karena apa? Karena mereka pengen terlihat cantik. Mereka pengen terlihat gemuk jadi kurus. Itu pastilah. Iya, Ya itu kan? pasti itu. Pasti. Obat jerawat di mana-mana Photoshop. Itu the best. Obat jerawat paling ampuh Photoshop. Oke, betul. The best kali itu. The best ya, Bang. Ya, the best. Jadi yang nentuin itu semua pada zaman mereka itu cewek. Jadi ketika dia pengen punya brand, ketika mereka punya brand, gua ngambil pelajaran dari mereka. Ketika mereka pengen punya brand, mereka pengen tampil beda. Tampil beda dari kebanyakan orang. Kenapa mereka nggak coba menampilkan foto yang elegan, yang disukai oleh cowok? Itu tujuan kenapa di foto gelap tadi. Jadi dia pengennya itu ada loh andil cowok dalam menentukan foto yang bakal dipakai di dokumentasi wedding mereka gitu. Itu sih pengennya tuh jadi lebih cowok tuh juga pengen loh tampil keren. Karena pada dasarnya foto gelap itu dramatis loh. Kalau elegan juga. Kalau cowok sambil ngerokok santai apalagi cerutu kan, nge-vape tembakin flash, keren loh. Itu pasti keren hasilnya itu. Jadi nggak selamanya cewek itu bisa ngambil keputusan dalam memilih vendor gitu deh. Tapi kalau dia bilang, "Bang, itu cewek ntar gimana dong? Fotonya pas abang foto gelap nggak cantik." Tetap kami utamakan kecantikan dalam itu tetap ada. Kami nggak bakalan ngilang kecantikan. Karena pada dasarnya itu setiap wanita itu cantik deh. Siap. Itu gombal klien cewek aja juga nak. Enggak juga sih, tapi banyak kali baper sih. Lumayan juga. Terus Abang mempertahankan foto gelap tuh di Pekanbaru? Susah. Berapa tahun, Bang? Susah. Sebenarnya tuh kalau dibilang pertahankan, aku cuma ngikutin pasarnya aja. Pada dasarnya udah ada pasarnya sih. Foto gelap tuh udah ada pasarnya Pekanbaru dah. Maksudnya pasarnya berarti memang udah ada yang orang yang bakalan nyari itu gitu. Pertama kayak gitu, kedua juga gini. Yang buat foto gelap itu udah banyak, sebelumnya udah banyak. Sebelumnya udah banyak yang buat foto. Tapi kan tidak qanaah. Tidak istiqomah. Qanaah. Tidak istiqomah, maksud itu tidak mungkin tidak bertahan untuk tetap main Iya, gelap. Ada hijrah di artinya ya untuk beralih dia ke yang terang atau gimana gitu, ikuti pasar. Pada dasarnya tetap ada pasarnya. Ada orang yang suka, ada. Sama kayak kata Panji, lu jual tai kebo dalam bis kota, nggak ada yang mau. Tapi ketika lu jual tai kebo itu peternakan, pasti laku. Jadi
apa yang kita buat itu bakalan laku dengan cara bagaimana kita memasarkannya. Bagaimana cara aku memasarkan, karena dengan tetap aku kasih edukasi ke klien, foto itu gelap itu seperti ini, di luar negeri seperti ini, dan foto gelap itu juga tampilnya lebih unik, lebih elegan, lebih mewah, kesannya dekornya tampak lebih luar biasa. Iya. Kalian juga ada seni di dalam itu. Apa yang orang pikirkan itu jauh lebih gila apa yang kami pikirkan. Foto kamu tuh bisa aku buat lebih keren tampilannya dari apa yang dipandang orang pakai visual mata. Karena iya kan? iya. Apa yang kita lihat sama apa yang kamera lihat itu pada dasarnya berbeda loh. Kalau bagi aku itu bakal beda. Apa yang mereka lihat, apa yang aku lihat itu beda. Oke. Harus beda seharusnya. Harus beda. Kalau sama mending mereka jadi fotografer. Iya. Ya kan gitu kan. Semua orang bisa jadi fotografer kalau iya, gitu. semua orang bisa jadi fotografer, tapi nggak semua orang Bisa motret. Semua orang bisa motret, tapi semua orang bisa jadi fotografer. Itu sih kali ya. Terus kayak mana ininya, Bang? Ya selama beberapa tahun itu kan Abang mengedukasi terus apa segala macamnya. Tantangan terbesarnya orang tua sih. Orang tuanya. Oh, orang tua si klien Orang gitu. tua kliennya. Orang tua kliennya. Jadi Abang enggak ada orang minta, aku mau fotonya kayak gini aja, datang ke Abang. Aku tetap bakalan motret terang, tetap iya. ada. Yang dibilang beauty available tadi aku tetap bakalan motret. Aku nggak berani ngambil resiko yang pure semuanya aku fotogelapin, nggak berani aku. Karena apa? Karena orang tua masih tetap ambil andil loh dalam wedding orang. Iya. Pasti kan. Itu. Dalam anak itu masih ambil andil orang tuh. Pasti. Dan orang tua pun ya namanya orang tua zaman kemarin lah ya, zaman itu beda. Karena fotonya fotonya terang aja. Kita kasih foto gelap kena marah. Pasti kena marah. Kok angus tadi lah, kok angus filmnya. Kok enggak nampak nih? Kok enggak nampak mukoden. Itu dia pakai kacamata tebal. Pening kita cari nanti. Betul. Cuman aku tetap post di Instagram, aku tetap post di vendor tuh tetap gelap. Itu tujuannya untuk mengedukasi tadi kalau bahwasanya tuh aku motret kayak gini. Aku motret kayak gini terus. Gini. Bagian dari branding image sendiri juga. Gue nanami ke diri gue sendiri kalau Rido tuh fotonya kayak gini gitu. Iya. Bang, aku motret sama Rido dong. Iya, oke. Tapi udah tahu kan foto Rido tuh kayak mana. Udah. Jadi mereka pada dasarnya yang milih aku untuk difoto karena memang tahu ciri khas Abang kayak gitu. Karena memang tahu. Dan biasanya nih. Emang kliennya pengen foto terang. Emang pengen foto terang nih misalnya. Aku layanin. Di sela-sela selesai itu semua, kebutuhan klien itu udah oke. Aku udah yakin misalnya udah dapat foto kayak di private nih, di private udah foto terang udah oke nih. Dia udah dapat yang udah sedang deh kan. Gue bakalan buat foto 1, 2, 3 foto gelap. Pasti bakal gue buat. Untuk kepuasan Abangnya gitu. Kepuasan gue nih. Ketika gue nengokin ke dia, semuanya sampai sekarang masih sama jawabannya. Bang, gila, keren. Padahal dia minta foto terang loh awalnya. Bang, kok bisa gini? Bang, kok jadi kayak gini, Bang? Katanya. Iya. Anjing, Bang, keren, Bang. Dan lebih banyak ngomen cowok. Itu tadi gue bilang, selera cowok tuh beda sama selera cewek gitu. Cowok kan orang tuh pengen tampil maskulin. Dramatis, keren gitu. Dia lebih ya ada ya. Kalau misalnya foto sore sunset tuh harus nampak gitu. Sunsetnya warna oranye tuh harus nampak. Terus tuh dia fokus, objek lainnya fokus. Misalnya dia ada motor atau apa gitu fokus. Itu lebih dapat jiwa cowoknya gitu. Dan selalu bilang, "Bang, keren Bang" gitu. Jadi pada dasarnya foto gelap itu memang keren gitu. Tapi pada segmen tertentu, pada pasar tertentu gitu. Pasarnya udah ada, tinggal kita bagaimana cara kita mengedukasinya. Itu dia lebih ke foto gelap. Dan juga foto gelap ini apa ya? Aku ngerasa foto gelap ini bisa diterima itu ketika banyak yang mulai untuk main foto gelap. Maksudnya banyak yang ikut atau bukan terinfluence? Berarti Abang ini salah satu influence gitu ya? Influence sih enggak, cuman ada yang sampai waktu itu pernah ada sih beberapa yang pernah dengar aku pengen dong foto kayak Rido. Bang, sampai itu klien yang minta. Klien tapi ke vendor lain gitu. Pengen, Bang, bisa buat foto kayak gini nggak? Foto ini tengok ini foto Abang. Foto gitu. Kami gitu, foto kami lah, foto vendor lama, foto kami gitu. Tengok. Kan jadi kayak bilang, oh
ada gitu, ada Iya, loh iya, pasarnya iya, gitu. iya, Memang iya, ada iya. yang suka di foto itu gitu. Ngapa ndak ke abang langsung ya? Segan mungkin, geng. Mahal dah Mungkin mahal mungkin, geng. Itu abang membangun harga nih kan Eh. dalam fotografi itu kan susah juga abang mengedukasi harga. Selain kita mengedukasi foto gelap tuh kayak gini, itu kan harga juga. Ya kalau untuk harga itu kita ada beberapa pertimbangan juga ya. Ah, ah. Pertama kita nengok dari harga pesaing kompetitor, segmen pasar, daya beli masyarakat, daya beli klien. Iya, ketika orang Nggak mampu, bukan nggak mampu sih, ketika daya daya beli beli rendah, data daya beli itu rendah gitu, kita nggak bisa pasang harga tinggi. Tinggi. Apalagi kita baru. berarti abang kayak ikut-ikut anu saham gitu ya, kalau rupiah rendah. udah kayak trader aja ya. Trader, Kayak trader harga, binom. harga merapi kalau mau kalau mau pesan tuh Saham waktu segini. waktu rendah. Agak sih. Cuma kan kita bisa nengok dari harga kompetitor juga. Kan kita bisa tahu harga pasar juga, harga pasar sekian, kita nggak bisa letakin harga lebih tinggi. Bisa tuh terlalu tinggi dari pasar enggak, karena udahlah kitanya cuman minoritas, Iya, iya, iya. sosokan pula. Iya pula ya, dah Iya. harga mau Nanti kata orang gila kok bang, kata dia, fotoku udahlah jarang orang mau, kok tak pula mahal. Kan Udahlah masuk job logika. sekali sebulan. Iya, sekali sebulan ya kan. Udahlah sekali sebulan tapi kok mahal pula. Cuman kan banyak nih bang kawan-kawan yang baru terjun di wedding terus letak harganya murah. Itu kan bagi kawan-kawan yang udah lama itu kan apa namanya, merusak pasar. Itu kan Dibilang merusak pasar, mungkin sebenarnya enggak sih, Jak. Menurutku enggak merusak pasar karena gini. Ada yang bilang harga enggak enggak bakal nipu hasil lah, yang mayati hasil lah gitu kan. Oh iya juga sih. Benar sih. Bisa gini, memang dia pendatang baru, terus orang itu letak harga misalnya Jauh di bawah standar. standar. Mungkin nggak apa-apa karena dia pertama dia baru bangun brand image-nya, baru perkenalkan brandnya, Iya, iya, atau iya, brand dipakai seperti apa, atau gini-gini seperti apa. Dan klien pun sebenarnya nggak bodoh-bodoh amat loh. Iya, 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 betul betul. Pada dasarnya klien tuh pintar semua. Dia tahu foto dengan harga sekian, dia tahu hasil seperti apa. Iya, iya, iya. Karena ketika lo beli barang harga 5.000, lo ada barang yang sama tapi harga 10.000,